Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qaimi ala kulli nafs bima kasabat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para hadirin dan para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa untuk kajian kitab Syarah Arba'in Nawawi yang sangat terkenal itu, dan ada banyak yang mensyarahi. Salah satu syarah daripada kitab tersebut adalah kitab yang diberi judul Majalisus Saniyah. Majalisus Saniyah, beberapa majelis yang mulia. Dari setiap hadis yang dihimpun oleh Imam Nawawi, disyarahi dan dijadikan menjadi satu majelis. Mudah-mudahan dengan mengkaji daripada kitab Al-Majalisus Saniyah yang merupakan syarah dari kitab Arba'in Nawawi ini, kita mendapat keberkahan dan semakin meningkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut kajian ini, mari kita awali dengan bacaan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, kita diberi sehat walafiat, rizki yang melimpah dan barokah, anak cucu soleh solihah, kelak ketika kita menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hadis yang pertama. Al-majlisul awwali fil hadisil awwali. Majelis yang pertama yaitu hadis yang pertama yang dihimpun dalam kitab Arba'in Nawawi, an Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin al-Khattabi radhiyallahu an, diriwayatkan dari Amiril Mukminin yaitu Abi Hafs Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyah wa fi riwayatin binniyati. Sesungguhnya sahnya suatu amal binniyati, ditentukan oleh niatnya. Wa fi riwayatin binniyati. Dalam satu riwayat disebutkan memakai lugot jamak bin niyat, dengan niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya
setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya benar-benar kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya untuk mencari dunia agar mendapatkan dunia, awimro'atin yatazawwajuha, atau hijrahnya karena seorang perempuan yang akan dinikahinya, wa fi riwayatin yungkihuha, dalam satu riwayat kalimat yatazawwajuha ini memakai kalimat yungkihuha, yang akan dinikahinya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya yang akan dia dapatkan adalah sesuai dengan niatan ketika dia hijrah. Nah, rawahu Imam al-Hadis ini. Hadis diriwayatkan oleh perawi dua hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis muttafaq alaih. Apabila kita perhatikan satu persatu dari kalimat-kalimat hadis ini, yang pertama adalah innamal a'malu binniyah, sesungguhnya sahnya suatu amal ini ditentukan oleh niatnya. Maka semua amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba ini tidak diperhitungkan oleh Allah SWT jika tidak disertai dengan niat. Sehingga dalam hampir semua kitab fikih menyebutkan rukun ibadah yang pertama itu adalah niat. Wudu ada niatnya, sholat, puasa, dan semua ibadah. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Sahnya ibadah itu harus dengan niat. Beda dengan perbuatan-perbuatan yang non ibadah, yang bukan ibadah, itu asal dilakukan saja. Maka apabila seseorang melakukan suatu ibadah tanpa ada niat, ya asal melakukan saja, ini tidak akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dalam beberapa keterangan disebutkan fungsi daripada niat yang pertama adalah al-farqu bainal ibadah wal adah. Al-farqu bainal ibadah wal adah. Niat ini untuk membedakan perbuatan seorang hamba itu sebagai ibadah atau adah, hanya sebagai kebiasaan. Ketika sebuah perbuatan, sebuah amal ini didahului dengan niat, maka akan bernilai ibadah. Misalkan seorang yang bangun tidur, kemudian biar segar cuci muka, karena tangannya biar bersih cuci tangan, tanpa ada niat, ini hanya sekedar adah, kebiasaan. Semua orang melakukan itu, ya. Tidak ada nilai ibadah sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi
ketika seseorang bangun tidur, terutama pagi hari, kemudian karena dia akan melakukan sholat subuh, dia mencuci mukanya, mencuci tangannya, dan sesuai urutan wudhu itu diniati untuk berwudhu, maka ini bernilai ibadah. Nilai ibadahnya ya dia bersuci. Dengan sucinya dari hadas kecil, dia diperbolehkan untuk melakukan sholat. Misalkan dia langsung cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, tanpa diniati untuk berwudu, menghilangkan hadas kecil, kemudian dia sholat, maka sholatnya juga tidak sah. Itulah fungsi niat yang pertama, al-farqu bainal ibadah wal adah. Seorang bangun tidur kemudian mandi, ya, tanpa ada niat sama sekali, ya, padahal dia junub, ya, punya hadas besar, tanpa didahului dengan niat, maka itu sebagai mandi adalah adah untuk nadhofah. Nadhofah itu membersihkan diri, ya, agar segar, agar harum dan sebagainya. Sehingga tanpa niat mandi yang demikian, karena dia itu hadas besar, kemudian sholat subuh, ya tidak boleh, ya, haram dia sholat subuh karena masih menyandang hadas besar. Akan tapi apabila mandinya tersebut didahului dengan niat, ya, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, maka mandinya tersebut bukan hanya nadhofah, akan tapi bernilai toharoh, bersuci, ya. Beda antara nadhofah dengan toharoh. Kalau nadhofah ini hampir semua orang melakukan, ya, tanpa niat, ya sudah, tubuhnya bersih, akan tapi belum tentu suci karena mandinya tidak didahului niat untuk toharoh. Ketika seorang mandi didahului dengan niat, dia toharoh, maka hadas besarnya menjadi hilang, dia menjadi suci, dan boleh melakukan amal-amal ibadah yang disyaratkan untuk suci. Misalkan sholat, membaca Al-Quran, kalau hadas besar dia sudah hilang hadasnya, boleh diam di masjid, dan ibadah-ibadah yang lain. Itulah perbedaan, yaitu yang membedakan antara ibadah dan adah. Ibadah dan adah. Orang bagi-bagi uang, ya, cuma bagi-bagi itu saja, ya, ini bernilai sosial, dia dermawan, ya. Akan tapi ketika harta orang tersebut sudah mencapai nisab, ya, kemudian dia niati bagi-bagi uang tersebut untuk mengeluarkan zakat, maka ini bernilai zakat, membersihkan hartanya, ya, sudah gugur kewajibannya. Akan tapi bila sekedar bagi-bagi uang, ya, ini bernilai sosial begitu saja, ya, baik, ya. Itu fungsi niat yang pertama, membedakan sesuatu yang hanya kebiasaan dengan ibadah. Maka setiap ibadah harus didahului niat. Karena apa? Innamal a'malu bin niat. Tanpa niat tidak sah itu, tidak jadi itu, ya. Yang kedua yaitu al-farqu bainal ibadah wa ibadatin ukhra.
membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Jadi sama-sama ibadah, ini dinilai sebagai ibadah apa, maka ditentukan oleh niatnya, bin niat. Ya. Misalkan sama-sama orang itu sholat, ya, 4 rakaat, maka belum bisa disebut sebagai sholat apa itu sebelum orang yang melakukan itu memasang niat di dalam hatinya. Ya. Ketika itu diniatkan sebagai sholat duhur, maka yang dia lakukan adalah sholat duhur. Ketika sudah tiba waktu duhur misalnya. Karena bisa jadi orang itu sholat 4 rakaat juga di waktu duhur, tapi yang dilakukan itu sholat asar. Loh kok bisa? Iya, karena dijamak takdim. Nah, atau sebaliknya, orang itu sholat 4 rakaat, ya, di waktu asar, tapi bukan sholat asar, sholatnya sholat duhur. Loh kok bisa? Karena diniati jamak takhir. Nah, maka yang membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya ini dilihat dari niat orang masing-masing, ya. Kemudian sholat 2 rakaat demikian juga, ya, sholat sunnah, apa itu qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid dan lain-lain, yang menentukan ini nanti jadi sholat apa adalah dilihat dari niatnya, ya. Al-farqu bainal ibadah wa ibadatin ukhra. Jadi membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, ya. Itu fungsi daripada niat yang kedua. Oleh karena itu sangat penting sekali niat itu, ya, di dalam melakukan ibadah dan menjadi rukun yang harus dilakukan setiap ibadah. Rukun itu kalau ditinggal ibadahnya tidak sah, ya, karena nanti hanya menjadi satu gerakan atau perbuatan yang sama dengan adah, sama dengan kebiasaan orang-orang yang lain, ya. Wa innama likulli imri'in manawa, dan sesungguhnya wa innama likulli imri'in, bagi setiap orang, manawa, dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi setiap orang akan mendapatkan balasan dari Allah sesuai dengan apa yang diniatkan. Dicontohkan di sini, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah bersama para sahabat, sabda Nabi, barang siapa yang hijrahnya ini ilallahi wa rasuli, kepada Allah dan Rasulnya, karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli, maka hijrahnya adalah untuk keridhaan Allah dan Rasulnya, ya, yang ia dapatkan keridhaan Allah, rahmat Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya untuk mencari dunia, untuk mendapatkan dunia, awim ro'atin yatazawwajuha wa fi riwayatin yungkihuha, atau dia ingin mendapatkan perempuan yang akan dinikahi, wa fi riwayat yangkihuha, ya, dan dalam satu riwayat yangkihuha,
perempuan yang akan dinikah, maka itulah yang dia dapatkan. Wa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Sehingga di catatan amalnya tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali balasan yang ada di dunia. Oleh karena itu, sekecil apapun dari amal ibadah yang kita lakukan, maka itu ditentukan oleh niatnya, dan seseorang akan mendapatkan balasan dari amalnya itu sesuai dengan yang dia niatkan, ya, sesuai yang dia niatkan. Ada ya, salah satu guru saya itu yang memberi gambaran, ya, melihat suatu amal itu salah satunya bisa dilihat dari siapa pelakunya dan momennya. Bukan berarti kita membaca niat orang, cuma pada umumnya seperti itu. Misalkan sama-sama bagi-bagi uang, di momen Ramadan. Ada orang yang bagi-bagi uang di momen Ramadan karena hartanya sudah sampai pada nisab, pada kewajiban zakat. Maka diniati itu, nawaitu an ukhrija zakatal mali, misalkan saya berniat untuk mengeluarkan zakat mal, uangnya dibagi-bagi, maka ini bernilai ibadah, menjadi zakat. Likul imri'in manawa, yang dia niatkan dia dapatkan. Atau untuk sodako, ya, ini apa yang dia dapatkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Catatan likul imri'in manawa, setiap orang mendapat apa yang dia niatkan, ya. Sehingga pahala yang dia dapatkan. Kalau untuk sodako, pahalanya yang dijanjikan oleh Allah mulai 10 ya sampai 700 kali, ya. Akan tapi ya baru saja peristiwa ada pilkada ini, ya. Ada orang bagi-bagi uang, sama bagi-bagi uangnya, tapi niatnya sudah beda itu, ya. Insya Allah itu sudah beda memang, ya, untuk cari dukungan dan sebagainya. Kalau tidak ada momen itu, ya dulu-dulunya tidak pernah itu dia bagi-bagi uang, ya. Sama bagi-bagi uangnya. Nah, di sisi Allah tidak ada itu catatan amal kebaikannya, karena itu bukan karena Allah, ya. Ya, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Sodakonya bukan ilallah wa rasulih, tapi untuk kepentingan agar mendapat dukungan yang banyak. Maka sodakonya ya hanya untuk itu, yang dia dapatkan dukungan. Kalau yang diberi bagian uang itu nanti mendukungnya. Nah itu innamal likulli imri'in manawah. Lu, ya, kita bukan berarti menvonis seperti itu, cuma pada umumnya seperti itu. Karena apa? Dilihat dari kebiasaannya sebelum-sebelumnya itu tidak pernah kepada orang-orang di situ memberi uang, kepada masyarakat di situ memberi uang, kok tiba-tiba ujuk-ujuk ketika itu jadi loman, ya. Sedangkan kalau orang yang memang niatnya sodako, dari track recordnya sudah puluhan tahun yang lalu, ya, dia selalu setiap tahun, setiap momen dia memang bagi-bagi uang untuk sodako, untuk zakat. Kalau pas Idul Kurban, ya, dia berkurban, ya, dengan hewan kurban. Kalau pas misalkan setelah besar itu Muharram, bagi-bagi uang, santunan anak yatim.
dan seterusnya. Ketika Ramadan ya bagi-bagi uang untuk zakat, maka yang dia dapatkan adalah nilai sedekah ya. Demikian juga banyak sekali amal-amal yang lain yang itu apa yang didapatkan oleh pelakunya ini adalah ilama hajaro ilah, itu tadi apa yang dia niatkan ketika dia melakukan. Kalau dulu karena momennya hijrah adalah hijrah, kalau sekarang adalah sesuai dengan perbuatannya. Bahkan ya ini bukan berarti apa ya, karena dalam kitab membahas niat ini sangat lembut sekali agar menjadi kontrol bagi kita, jangan sampai kita menjadi salah niat atau tertipu oleh orang-orang yang salah niat. Orang mengadakan suatu kebaikan ya yang dibungkus dengan agama ini mudah untuk banyak orang mengikuti ya. Maka para ulama-ulama yang ahli hikmah, orang ulama-ulama yang kata orang Jawa itu nastiti, teliti, ini tidak begitu saja mengikuti langsung jadi pengikutnya, itu enggak, tapi dilihat dulu siapa aktor di belakangnya ya. Bangun masjid itu baik ya, mengadakan pengajian itu baik, mengadakan santunan itu baik, cuma secara umum seperti itu. Kalau para ulama sufi ini dilihat dulu siapa yang mengadakan. Seperti di zaman Nabi ya, sudah ada Masjid Kuba, kemudian ada seorang Nasrani dari Suriah yang namanya Abu Amir, ini berinisiatif bangun masjid. Nah, bangun masjid itu kan baik ya. Lalu dia bangun masjid yang dalam Al-Quran disebut Masjid Diror itu. Kan bangun masjid itu baik, siapa ngarani bangun masjid itu elek. Akhirnya dibangun masjid di Madinah oleh orang-orang munafik atas inisiatif Abu Amir. Setelah selesai, alasannya apa? Wis biar rame, masjidnya tambah rame ya. Kalau sekarang itu misalkan peresmiannya, Nabi diminta untuk hadir. Nabi, ini ada masjid kami bangun, mohon untuk diresmikan, pengguntingan pita, saya kira. Dituruti oleh Nabi ya, mau hadir, melangkah ke situ. Ketika sudah jarak beberapa ya, meter dari masjid, malaikat Jibril turun. La takum fihi abada. Muhammad, la takum fihi abada. Janganlah kamu sholat atau berdiri di masjid tersebut abada, selamanya. Jangan ya. La masjidun ussisa 'alat taqwa ahaqqu an taquma fihi. La masjidun, sungguh masjid ussisa 'alat taqwa, yang didirikan, yang dibangun atas dasar takwa dengan niatan untuk meningkatkan takwa kepada Allah, ahaqqu an taquma fihi, kamu lebih layak untuk sholat di dalamnya. Sedang masjid ini bukan diinisiator oleh orang-orang yang membangun masjid dengan niat meningkatkan takwa, tapi untuk memecah belah umat. Akhirnya Nabi tidak jadi ya untuk masuk masjid itu. Masuk masjid kan baik, tapi karena yang bangun itu bukan orang baik, oleh malaikat Jibril dan dilarang, tidak boleh. Nah ini, sehingga kita sekarang pun harus waspada. Ajaran-ajaran yang dibungkus agama harus kita lihat dulu siapa di belakang itu dan tujuannya untuk apa ya.
ada majelis taklim, ada majelis zikir, majelis sholawat dan sebagainya. Ya, baik itu, baik. Tapi harus kita lihat dulu siapa di belakang itu, track recordnya gimana. Kalau memang benar-benar untuk syiar agama Allah, ya silakan kita ikuti. Kalau itu hanya untuk kepentingan ambisi pribadinya dengan mengatasnamakan agama, nggak boleh. Ya, Nabi aja mau masuk masjid sama malaikat Jibril nggak boleh. Masjid itu kan tempat yang mulia mestinya. Kalau yang bangun orang yang mulia, karena ini dibangun oleh orang munafik. Nggak boleh Nabi ke situ. Nah, demikian juga kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Ini yang banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang niatnya itu tidak baik, ya, untuk memecah belah umat atas nama agama. Kita harus waspada. Bukan, ya ini juga untuk kewaspadaan kita. Membaca niat orang lain, ya. Maka ya sedikit beliau itu ya rodok-rodok sensitif ini sebenarnya. Lihat siapa di belakang itu, ya. Kalau misalkan ya ini ya bukan seluruhnya, cuma hanya gambaran yang mengadakan satu kegiatan, baik itu yang dibungkus agama, ini seorang yang ingin mendapatkan jabatan, kedudukan dan sebagainya, seperti pilkada kemarin dan seterusnya, maka itu kecenderungannya adalah mencari dukungan. Ya. Waduh, macam-macam, istighosa bersama, doa bersama, ini ya, bagi-bagi ini dan sebagainya. Nah ini bukan syiar untuk syiar agama Islam, ya, tapi agar namanya dikenal oleh orang-orang yang datang itu untuk mencari dukungan, ya. Kalau dibalik itu ya mohon maaf kata beliau ini, ya saya nirukan guru saya, kok yang ngadakan artis misalnya, nah ini lebih cenderung untuk mencari popularitas, Ngaji itu baik, ya, kegiatan agama itu baik dan sebagainya. Cuma kita sebagai umat Islam ini, maksud saya biar tidak mudah dibodohi gitu loh. Biar tidak mudah dibodohi atas nama agama. Waduh, kalau tidak waspada, wis dibodohi tok, ya, manut ya, karena dibungkus agama. Maka kita harus lihat aktor di balik itu, yang ngadakan siapa. Ya, kalau yang adakan ini cenderung niatnya gini, kalau yang adakan ini cenderung niatnya seperti ini, ya, seperti dicontohkan dalam Al-Quran Masjid Diror itu. Ada orang di Madinah bangun masjid, api bangun masjid, ya, masuk masjid itu api, tapi karena di balik yang bangun masjid ini orang munafik, Nabi masuk pun tidak boleh. La takum fihi abada. Lu kok gak oleh mau masjid? Kok gak oleh melebu masjid? Karena masjid ini diinisiasi oleh orang yang niatnya tidak baik. Nah, maka kita analogikan kondisi-kondisi saat ini, banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan bungkus agama, ya. Mereka itu menghimpun umat, ya, umat-umat ini. Kalau sudah terhimpun, wah, nih diajak sesuai dengan keinginannya. Ini yang berbahaya. Sehingga sangat dalam sekali pengertian dari innamal a'malu binniyat. Untuk kontrol kepada diri kita sendiri, setiap amal ibadah yang kita lakukan agar mendapat nilai di sisi Allah harus disempurnakan niatnya. Yang kedua adalah untuk kewaspadaan kita, ya, dengan membaca, ya, bukan berarti
ini mutlak enggak, tapi kecenderungan daripada niat orang-orang yang mengadakan kegiatan-kegiatan yang atas nama syiar agama. Kalau itu yang mengadakan, kalau dulu para wali, para ulama, ya, nabi dan sebagainya, majelis taklim, ya diisi ilmu, sehingga pendengarnya ini tambah pinter, ya. Nah, sekarang banyak sekali majelis-majelis yang dinamakan majelis ilmu, majelis zikir, wa taklim dan sebagainya. Yang datang ini enggak tambah pinter, tambah bodoh, tambah dijak gelut macam-macam. Nah, ini kita harus waspada. Sekali lagi dalam memandang sesuatu, maka yang menentukan adalah niatnya, ya. Sesuatu yang tampaknya itu kegiatan yang duniawi, dengan baiknya niat bisa menjadi amal ukhrawi yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kelihatannya itu kegiatan keagamaan, tapi karena keliru niatnya, maka bahkan jangankan mendapat pahala, ini akan mendapat dosa, ya. Alhamdulillah, untuk kajian kita di pagi hari ini membahas tentang niat, mudah-mudahan menjadikan satu bahan renungan bagi kita, sehingga dalam setiap langkah kita bisa bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Misalkan kita tidur untuk istirahat, ya, didahului dengan doa, kita makan untuk membuat energi, untuk kebaikan, didahului dengan doa. Ini menjadi ibadah walaupun itu adat. Baiknya ibadah, sesuatu yang dibungkus keagamaan, kalau itu diniati keliru oleh orang yang keliru, maka akan menyesatkan, ya. Kasihan orang yang nggak ngerti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.